Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Hasna. Sekarang saya Hasna Agdia Mumtazah bersama dengan Bapak Hasan selaku owner dari Magic Palms Alang-Alang. Di mana tadi kita sudah melihat cara pencarian alang-alangnya, cara pembuatan atap alang-alangnya juga. Sekarang kita akan menginterview nih ownernya langsung ya, Bapak Hasan ya. Sebelumnya Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Selamat siang juga. Bapak kalau boleh tahu nih ya, udah berapa lama nih atap alang-alang ini? Baru 1 tahun sebetulnya. Baru 1 tahun. Nah, kalau khususnya di daerah sini, Kampung Cilelei, Desa Cibentang, Iya. itu hampir tiap rumah istilahnya pengrajin atap alang-alang. Iya. Kalau di daerah lain kan semacam kerajinan sebenarnya bikin makanan ringan. Benar, gitu ya. benar. Kalau di Cilelei istilahnya potensinya sangat besar nih. Peluangnya bukan hanya untuk pasaran di Indonesia, bahkan udah mencapai istilahnya ke luar negeri. Oh iya. Sekitar Singapura, Malaysia, apalagi ke Arab Saudi, ke Abu Dhabi. Itu makanya saya tertarik. Karena bahannya nggak usah beli kalau namanya alang-alang. Benar. Yang penting kita ada kemauan dan istilahnya kerajinan untuk ngambil alang-alang. Bebas kalau alang-alang ngambil di tempat siapapun, sampai ke BSD, sampai ke Tangerang gitu ya. Itu ngambilnya bukan untuk di daerah sini. Kalau memangnya di daerah kita cuman Cisaing itu nggak mencukupi. Iya, benar. Karena kebutuhan alang-alang itu mungkin dalam per minggu itu ya, kalau dijadikan istilahnya udah jadi, itu minimal sekitar 10 ribuan gitu. 10 ribuan lembar yang udah jadi seperti itu. Itu kan ada macam-macam ya. Ada yang ukuran 1,20 m, ada yang ukuran 1,5 m, ada juga yang 2 meter, ada juga yang 3 meter. Itu cara pemesanannya. Kalau pesanan istilahnya yang standarnya kan cuma 1,20 m. Cuman kalau ada pesanan sepertinya yang 3 meter, bahkan ada yang 5 meter. Mungkin cara bikinnya memang itu belum belum kita share. Kalau ukuran yang panjang itu sampai 5 meter itu pakai, itu namanya bikinnya pakai jajalon ya. Jajalon itu semacam bambu boleh ngeracik gitu. Itu cuman sedikit sih, nanti diganti sama tali gitu. Seperti buat kajebo yang bundar gitu ya. Kan banyak kalau di Nusa Tenggara kan istilahnya bangunnya seperti itu. Maka istilahnya nggak pakai jajalonnya ini. Ada juga yang kalau memang pesanan itu jajalonnya itu pakai istilahnya apa tuh, pralon yang fleksibel bisa lemas, itu pakai itu juga udah. Terus cara tergantung istilahnya konsumen maunya pakai apa, meterannya berapa gitu. Baik. Itu untuk pembuatan. Baik. Kalau untuk ini alasan Bapak kenapa milih bisnis alang-alang ini? Karena begitu tadi saya bilang, karena istilahnya bahannya nggak usah beli. Walaupun kita mau beli juga gampang gitu ya. Sepertinya ada pengrajin nih khusus ngambil, ya kita beli ikatan gitu ya. Baik. Itu ikatan berapa duit ya, minimal ada 30.000, ada yang 25.000, yang gabungan itu. Terus satu ikat minimal istilahnya paling mahal istilahnya kalau sekarang gampang nyarinya karena musim hujan. Kalau kemarin musim kemarau emang agak susah. Saya sampai beli satu ikat itu 120.000. Untuk satu ikat. Nah, yang gede itu yang gabungan yang itu. Tadi, Cuman gabungannya lebih gede dari tadi lah gitu. Cuman udah boleh ngejemur. Kalau basah, kalau kita beli basah itu lain lagi, murahan, sekitar 30.000. Kalau udah kering ikatan yang tadi itu minimal 40.000 gitu. Baik. Nah, kalau untuk dijualnya nih Pak, kalau untuk udah jadi alang-alang itu dijual berapa Pak? Kalau yang gini, ini pasarannya cuma 2.000. 2.000 kalau yang pendek itu. Iya. Kalau yang panjang itu 3.000 nih, yang 1,5 m. Kalau yang ukuran 2 meter itu karena itu pesanan ya, kemarin itu jualan masih di angka 10.000 gitu.
Kalau pesan itu istilahnya walaupun pendek gitu, cuman agak tebelan kan cara bikinnya gitu ya. Iya, iya benar. Mungkin harganya juga 2 kali lipat dari yang biasa. Mm. Kalau di sini pembuatannya dibilang tipis banget enggak, ya tebal juga enggak. Oke, Tapi di tempat lain nih, khususnya Iya, kan iya. di sini satu RW ini pengrajin ya, Iya, pengrajin benar, alang-alang. benar. Kalau di daerah RT 01 dan RT 02 tipis banget kayak plastik gitu. Oh, biasanya gitu ya. Iya, iya. Tadi juga sempat ngeliat nih pas lagi di jalan memang banyak tuh pengrajin alang-alang juga. Oh. Tuh. Cuman kalau namanya emang harga sih belum standar Iya, sebetulnya mah. benar. Karena kalau walaupun alang-alang nggak beli kan bambunya harus beli gitu bahan buat Benar, jejeronnya. benar, benar. Terus talinya juga harus beli sepertinya. Kita pembuatan sepertinya yang harus beli termasuk bambu terus sama tali gitu yang beli itu. Tali itu caranya istilahnya rapia, satu golong berapa duit, nanti dibelah 3 dalam satu tali Oh, itu. di dalam satu talinya. Oke. Oke. Dibelah 3 tuh. Supaya tipis banget ya. Cuman kalau memang sembarangan kita beli tali, itu pun nggak bisa dibelah, paling bisa belah 2 karena pada hancur lah, pada nyirit gitu ya, jadi nggak bisa belah 2. Ini kita kan di sini mereknya ya, tali juga berpengaruh itu, makanya kita bicara istilahnya cara pembuatan tali juga berpengaruh. Kalau mereknya bukan gudang beras, itu nggak bisa dipakai. Soalnya mau belah 3 paling jadi belah 2 gitu kan. Iya, tipis jadi ya. Benar-benar. Seperti itu cara pembuatan, itu cara pembikinan, cara belah bambu, dan istilahnya cara buat tali juga nggak segampang gitu, wah bang gini iya itu gitu ya. Padahal prosesnya agak lumayan karena tadi kan udah di istilahnya dilihat dari praktek istilahnya cara ngambil, terus cara penjemuran, terus caranya istilahnya untuk dibikin itu harus dibuang dulu kotoran-kotoran yang istilahnya kering-keringnya. Yang tadinya itu kan nanti baru dibuat. Kalau memang agak kasar, keras gitu yang nggak bisa dilepat, terus disiram pakai air. Gitu, yang udah kering. Nah baik kalau misalnya, kalau misalnya ini Pak, jadi kan tadi pembelian tali gitu ya, itu kira-kira kisaran berapa ribu Pak? Satu gulung itu istilahnya ada yang 20.000. Satu golong itu tali biar dia itu bisa sekitar 500 alat ya, 50 ya, 500 keping lah gitu. Jadinya lumayan ya Pak ya, modal 20.000 gitu bisa untuk 500. Bisa untuk 500 galon, ya, 500 keping galon. Itu untuk cara tali. Cuman itu yang tadi saya ngomong harus bisa doang ngebelahnya. Kalau memang nggak bisa belahnya, yang namanya tali tekor rapia, juga ya, hancur juga gitu. Benar sekali. Terus jangan salah milih tali juga gitu. Kalau merek lain agak sulit. Dicoba istilahnya nggak mau belah gitu. Itu kan hasilnya seperti kecil begitu. Itu yang tipis belum banget, dibelah benar. Yang belum dibelah gitu. Itu cara untuk pembuatan tali. Jadi kalau untuk pembelian tali itu kisaran 20.000. Nah, kalau untuk pembelian alang-alangnya kisaran 30.000, 50.000 ya. Nah, kita balik lagi. Nah, kalau untuk pendapatannya nih Pak, per hari kira-kira Bapak dapat berapa ribu? Kalau memang saya barat khususnya ya dari pagi jam 8 sampai jam 4 itu minimal. Kalau memang dapatnya cuma 100 keping, itu dikalikan 2.000 gitu. 100. Berarti ya tinggal ngalikan berarti 200.000 gitu. Kalau dapat 100. Kalau memang udah biasa, udah cepat, ya mungkin lebih dari itu. Cuman kalau memangnya cuma dapat 100 ya cuma 200.000 satu orang tuh untuk pembuatan istilahnya alang-alang ini. Nah, kira-kira Bapak di sini ada berapa karyawan nih Pak? Ya kemarin karyawan saya itu ada 5 orang. 5 orang, oke. Tuh. Kalau kali 100 saja kali 5. Wah, udah kita harus mengeluarkan uang untuk bayar itu karyawan. Itu untuk yang bikin aja lah gitu ya. Untuk yang bikin itu sekitar 5 kali
200 gitu ya. 250.000 ya Iya. per hari. Iya. Iya. Tuh kalau Iya, untuk istilahnya kita bayar karyawan, karena Mm-mm. karyawan begini, kalau langsung dibayar dia rajin, kalau Nah, enggak, kalau Iya ditunda, biasanya gitu ya Bu ya. pas kabur. Duit. Harus ada uangnya. Dapat Iya. barang, ya gua harus dapat duit. Iya langsung ya, nggak bisa per bulan. Bisa itu kalau langsung. Pun saya menggunakan istilahnya anak-anak yang putus sekolah Iya gitu iya ya. benar. Daripada lu main HP, main Benar. HP semua mainin HP nggak ada waktunya, maka saya tampung di sini nih. Terus sekarang ada yang udah kerja juga gitu ya, ada yang ini gitu. Iya iya iya. Tuh daripada lu main HP mendingan di sini. lu bikin Nah alat-alat. iya Tuh. lebih bermanfaat lah intinya ya. Oke baik. Tujuannya saya itu membudayakan istilahnya, mendongkrak istilah anak-anak jangan sampai jadi pengangguran tuh awalnya Oke tuh. awalnya. Nah, keren sekali. Saya itu cuman memperdayai istilahnya anak-anak jangan sampai lu istilahnya jadi pengangguran, ujung-ujungnya jadi kriminal gitu. Aduh kan kita, jangan sampai. kita kan kalau pengen ngerokok susah, nggak ada uang, itu kita Nah, menjaga biasanya. situ. Makanya istilahnya gini, udahlah bikin alang-alang di sini. Ya makan kita bisa punya cetakan kan di sini sampai beginian nih, buat Iya. tadi itu sampai 6 gitu ya. Oh, Termasuk sekitar sini kan kalau lagi istilahnya anaknya ini ya Oh. sambil bikin gitu. Nih, ponakan ini semua. Udahlah lu bikin gitu, dapat berapa be gitu untuk tambahan buat jajan gitu. baik wah masya Allah mulia sekali ya niat awalnya itu menginspirasi sekali. Nah kira-kira nih Pak kalau untuk anak-anaknya ini daerah masih daerah sini atau Masih di masih sini. daerah Masih RT di RW? sini. Oh satu RW. Oke baik. Oh satu RT ya. Ya kemarin sih ada dari 02 ya si Mbak itu Oke. minta kerjaan datang ke sini, ya udah bikin aja di sini. Emang cepet, dia udah biasa sih dia. Oke. Dia mah udah puluhan tahun mungkin di alang-alang, cuman kalau saya kan baru 1 tahunan lah gitu. Itu tertariknya begitu. Masalahnya gini, walaupun bahasa sampah, kan alang-alang sampah ya, Ada nggak itu. berguna gitu ya. Iya, Bahkan musuh petani kalau di mana-mana Bisa juga. dibilang iya. Kenapa? Dipakai Dilihat gitu ya. Potensinya Benar. ini bukan barang murahan, karena saingan istilahnya di alang-alang. Kalau di Indonesia mutlak dari alang-alang, kalau di Singapura dari sintetis. Nah itu benar. Kenapa? Kan kalau alang-alang bukan hanya di Ciseng gitu ya, Iya. termasuk di Bogor, di Bali gitu ya, di mana-mana pun istilahnya awalnya kita mah barulah ke sini ya datangnya untuk pemesanan alang-alang. Awalnya dari Bali, dari istilahnya Banten juga tuh, dari Cidangdang. Di situ cara pembuatannya dikasih tahu seperti ini dan itu. Itu waktu itu kan istilahnya gabungnya sama pengrajin bambu seluruh Indonesia yang udah istilahnya punya bendera lah gitu, pengrajin. Cuman kan atas nama bambu itu produknya termasuk dari alang-alang juga gitu yang ada di situ, yang nampung itu. Coba dah kalau memangnya situ pengen yakin gitu, pengen tahu pasaran alang-alang berapa duit sih, tolong dicari di sini ya. Iya. Itu di pengrajin bambu Yang lainnya seluruh ya. Indonesia. Benar. PBI ya itu singkatannya. PBI. Kalau di itunya, di logonya itu pernah anak-anak sini kerjasama sama Pak Jatmiko yang punya nama itu. Itu melayani ke Arab Saudi. Mungkin bahasanya bukan istilahnya yang ukuran 2 meter kalau nggak salah, itu tahun berapa lupa saya. Cuman agak rumit, cuman harus di open juga. Benar. Ini terus bambunya juga harus diobat juga karena buat istilahnya paket ke luar. Gitu. Kalau bambu agak rumit ya, benar-benar. Nah kalau gini Pak, untuk keuntungan nih Pak, kan tadi bayar pengrajin. Nah kira-kira ada nggak nih sistemasi apa ya namanya pembukuannya dari misalnya tiap hari dapat berapa? Kira-kira udah dibuat belum? Belum. Oh belum. Kalau namanya itu belum istilahnya secara ini istilahnya apa ya? Akuntansi ya. Akuntansinya nggak serapi itu, bahkan kita juga kan agak kesulitan di biaya gitu ya. Cuman bahasanya bahasa usaha sambilan gitu ya. Kalau bagi Bapak nih ya
nggak fokus di bidang ini gitu. Cuman istilahnya kita sambil usaha lain juga gitu ya. Itu. Cuman itu tadi tujuan di alang-alang itu untuk memberdayakan anak-anak tujuannya ke situ. Cuman ya apa boleh Pembukuannya buat. belum ada ya. Kalau sekarang ya kita harus ngelola gitu. Benar. Cuman untuk ngelola secara nasional atau secara besar-besaran kita tergantung juga di sana menyangkut biaya, di sana pemodal gitu. Jadi apakah udah pernah dalam segi pemasaran nih Pak, udah pernah masuk ke ranah digitalisasi Pak? Belum. Oh belum. Oke. Apa ada kemungkinan, karena kan memang kalau untuk alang-alang sendiri kita mendengar aja ya dari misalnya baik mulut ke mulut gitulah. Ini keren, apa tempat ini bagus kayak gitu. Cuman kalau untuk kayak diliput kayak gitu udah sebelum sih Pak kayak kesini gitu. Kalau liputan karena bukan di sini doang ya, termasuk di RT 0102 sebetulnya udah didokumentasikan, udah diliput. Benar. Dulu kan istilahnya program ini menjanjikan, yang diprakarsai istilahnya dari desa juga, nama Sekdes juga, harus bikin kelompok minimal 10 orang per kelompok. Cuman istilahnya kelanjutannya kagak ada. Makan bahasanya liar lah gitu masing-masing. Cari istilahnya pasaran sendiri. Kalau di teman saya tuh ya memang dia udah punya nama. Cuman ya untuk di alang-alang nih dia udah punya nama. Bahkan dia termasuk hari ini pun dia lagi pemasangan di Jakarta gitu untuk bikin kajian gitu. Sebetulnya yang lain udah punya nama gitu, udah mengangkat. Cuman kan itu untuk perorangan gitu ya. Kalau memang untuk keseluruhan belum ya, belum ada. Belum. Jadi apa namanya belum ada namanya pemasaran di bidang untuk digital. Pribadi saya. Kalau yang lain udah gitu udah, ya. Cuman untuk digital untuk pribadi tapi di ranah digitalisasi belum ada. Gitu ya. Iya. Baik. Ada nggak Pak kepikiran untuk coba belajar misalnya jualan di Shopee atau jualan di Tokopedia kayak gitu? Pernah? Ada istilahnya. Apakah udah? Tapi belum dijalankan ya? Belum. Karena memang terbatas dari segi Ya. sumber daya manusia atau gimana Pak? Mungkin dari pemodal juga kita Dari istilahnya pemodal. terbatas. Iya. Kalau memang kita main itu kan yang udah dijalanin sama anak-anak sini ya. Iya. Kadang-kadang begitu dia ada pesanan, barangnya kagak ada. Itu. Oh iya. Jadi susah juga ya kalau online gitu ya, benar-benar. Jadi yang tadi ini barang nih, ini udah pesanan orang nih ya. Cuman ya kita kan nggak bisa jual kalau namanya dia ada yang minta gitu. Iya benar. Kalau buat saya ya kemarin ada ketunda hasilnya cuma segini gitu ya. Oke. Bahkan kalau ibarat untuk penjualan mah nggak susah, sangat mudah gitu. Banyak sekarang dapat berapa ya udah diangkat. Iya. Tadi kumpulin sama itu pengumpul ya istilahnya dia kirim. Oh jadi Susah. ini kalau untuk penjualan berarti dikumpulin ke pengumpul baru didistribusiin ke konsumen gitu. Oke, jadi belum ada ranah digitalisasi. Seperti itu. Nah, gimana nih Kak Pak harapan Bapak untuk Majestic Palms Alang-alang ini ke depannya gitu Pak? Tujuannya begini, kita bikin istilahnya nama supaya barangkali ada yang tergugah untuk membiayai atau ngasih modal gitu. Iya, benar. Kalau memang ada perusahaan yang mau kerjasama, sistemnya apa gimana ya, apa sistem cara seperti koperasi, menurunkan dana istilahnya, caranya istilahnya bagi hasil. Itu barangkali ada yang mau istilahnya nurunkan dana seperti itu. Benar. Kalau memangnya istilah nunggu pesanan kan istilahnya lama. repot. Lama juga ya Pak. Repotnya begini, begitu datang pesanan baru kita kelabakan. Kalau memangnya kita istilahnya ada modal kan kita tampung dulu gitu hasilnya. Benar. Jadi bila mana ada konsumen nggak kekurangan bahan karena udah ada penampungnya. Kalau sekarang yang udah dijalanin kadang-kadang udah 10.000 keping aja dia ditawarin sebenarnya, tolong ada 50 keping gitu ya, ataupun 500 galon gitu ya. Oh ini juga belum habis. Nah iya. Itu kan kadang-kadang tuh si petani lah gitu ya, agak kecewa. Iya benar. Kalau lagi laku gua diburu-buru, kalau lagi nggak laku gua tawarin juga dia tolak. Percuma. Iya benar. Kadang-kadang di situ ada juga kekecewaan di antara petani. Tuh makan harga itu nggak stabil. Iya benar. Karena ada
pembeli langsung ibaratnya liar gitu ya. Kalau Iya. memang ada yang ngelola, mungkin siapapun yang beli harga standar gitu. Nah. Itu yang susah. Itu kan tujuan awalnya Pak ya. Hmm. Kalau harapan ke depannya nih Pak, 7 tahun mungkin 10 tahun ke depannya itu gimana untuk bisnis ini? Ya sebetulnya ini kan tadi ibarat potensi peluang Tingginya, besar ya benar. istilahnya di bidang alang-alang. Oh, Karena bukan pasaran untuk di sebenarnya ecek-eceknya mah bukan masalah usaha kecil. iya benar. Oh, jadi skala nasional gitu ya. Tujuannya sih pengen maju. Iya, pasti. Pengen punya modal, terus kita bikin roadshow di mana, terus Wah. penampungannya di mana gitu. Wah, keren sekali ya. Karena kalau memang begini-begini doang, ya ibaratnya cuma cukup untuk makan sehari-hari. Tapi kalau memang kita memberdayakan ya masyarakat di sini, sepertinya si Anu bikin, ya maksud kalau memang ada modal, kita modalin. Butuh berapa dia dalam kebutuhan sehari-harinya. Benar. Kalau memang kita udah kasih modal, terus si petani itu nggak mungkin jual langsung. Iya. Pasti ke kita. Maunya seperti itu sih. Oke, baik. Semoga aja ya ke depannya Majestic Farms Alang-Alang ini bisa lebih maju lagi ya Pak ya dengan distribusi konten yang insya Allah kita akan bantu gitu ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ini untuk Bapak sudah menyita waktunya Bapak dan Ibu. Semoga apa yang disampaikan, harapan-harapan kedepannya bisa terwujud gitu ya. Itu aja mungkin dari saya, Hasna Mumtazah. Terima kasih banyak.